namanya. Kalau mahasiswa yang nggak punya smartphone, nah itu atau dia masalahnya. tinggal di daerah yang nggak ada sinyal, nah ini menjadi masalah. Tapi mungkin mahasiswa harus beli sinyal juga. nah itu Selain beli kuota ya, kalau dijual. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kopia Mukti. Selamat datang kembali di podcast Kopia Mukti. Sobat Kopia Mukti yang selalu semangat dan penuh dengan cinta. Jadi itu Pak, di Kopia Mukti itu ada dua kata yang harus selalu menyertai kita semua, semangat dan cinta. Karena hanya dengan semangat dan cinta, biasanya cita-cita itu akan terwujud. Motivasi inilah yang selalu kami sampaikan ke seluruh pemirsa dan penonton channel Kopia Mukti. Hari ini luar biasa sekali, kami kampus IAIN Pontianak kedatangan tamu dan masuk ke ruangan ini jadi tamu dadakan nih Pak. Siap. Dan biasanya tamu dadakan tuh penting. Kira-kira yang dadakan itu biasanya mahal Pak. Ayam dadakan aja mahal Pak. Iya, jadi ya begitulah. Dan di sini ada rektor IKIP PGRI Pontianak, Pak Rustam. Ini sahabat saya lama, sudah sering ketemu, dan hari ini Pak Rustam mampir ke ruangan saya. Dan juga ada Pak Eka Jaya Pak ya, Dekan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak. Selamat datang di kampus kita Pak. Semoga seluruh pertemuan dan kerjasama kita itu terus berlangsung dan membawa banyak manfaat dan barokah Pak ya. Sebab saya kira era sekarang kalau kita nggak kerjasama dan kolaborasi, kita nggak bisa maju sendiri Pak. Kita mungkin harus maju bersama-sama, dan hari ini kebersamaan itu kita laksanakan pada hari ini. Semoga membawa manfaat Pak ya. Amin. Ini kita cerita-cerita santai Pak Rektor dan Pak Dekan. Mungkin kita bisa berbagi cerita soal bagaimana IKIP dikembangkan sebagai kampus Pak ya, yang terus tumbuh dan berkembang. Apalagi sekarang kan kita menghadapi dunia baru ya, dunia baru dengan seluruh platform-platform baru. Ini menjadi tantangan kampus-kampus kita Pak, bagaimana memproduksi calon-calon generasi masa depan ya, mencetak para pemimpin. Kan kita kampus harus juga siap dan terus memfasilitasi berbagai kebutuhan dan perkembangan masa depan. Nah, mungkin Pak Rektor bisa bercerita gimana kesan dan pesan hadir di kampus IAIN, dan mungkin harapan-harapan ke depan, apa yang mesti kita kerjasamakan bersama-sama di di tempat ini dan di tempat-tempat yang akan datang. Mungkin Pak Rektor silakan mau bercerita apa pada kita dan kepada penonton channel Kopia Mukti. Baik, sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan di IAIN Pontianak ini, terutama kepada PLT Rektor, Dr. Misdah, Magister Pendidikan, dan alhamdulillah sahabat kami, sahabat saya ini Pak Mukti sebagai Wakil Rektor 3 yang sangat-sangat bersahabat dan sangat-sangat menyejukkan hati kalau berdekat dengan dia nih Pak. Alhamdulillah, dan beliau ini salah satu unsur pimpinan di IAIN yang selalu terbuka, welcome, dan dapat menjadi sahabat bagi kita semua. Dan alhamdulillah kami juga diberi kesempatan nih untuk dapat berkunjung di ruangan luar biasa nih Pak, dari Wakil Rektor 3 untuk meningkatkan mutu IAIN terkait dengan menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat melalui prokes ini. Dan mungkin ya, ini juga mendapat dicontoh ya bagi kami sebagai langkah awal MOU dengan IAIN. Di samping itu ya Tridharma perguruan tinggi yang tentunya sangat-sangat kita harapkan. Nah, menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 3, Pak Mukti, MOU ini dalam rangka adalah memasuki new normal lembaga pendidikan tinggi, termasuklah sekolah dalam hal ini dari PAUD
TK dan sampai sekolah menengah atas dan perguruan tinggi tentunya mahasiswa. Ada hal-hal yang memang harus kita rubah, harus kita modifikasi, dan kita juga harus tanggap terkait dengan kondisi new normal di era COVID-19 ini. Di satu sisi kita mengharapkan semoga wabah COVID ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal seperti biasanya. Di sisi yang lain, saya menganggap dengan terjadinya wabah COVID ini, kita mengambil hikmah di balik itu. Pertama, di dunia pendidikan kita sudah diharuskan untuk selalu menggunakan berbagai media dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa kita, terutama terkait dengan perkuliahan secara daring. Nah, ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk mengembangkan perguruan tinggi. Apalagi kerjasama ini kami tahu IAIN sudah lama berdiri ya Pak. Yang awalnya dari Fakultas Tarbiyah, kemudian STAEN, ya, kemudian berangkat ke IAIN, dan insya Allah dalam waktu tidak begitu lama lagi akan berubah menjadi UIN. Menjelang UIN. Ya, kami turut mendoakan semoga apa yang dicita-citakan itu dapat terwujud dengan lancar dan mudah, dan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Nah, menyambung tadi itu Pak, sebagai lembaga perguruan tinggi yang notabene kami bergerak di bidang pendidikan, tentunya kami ingin kerjasama ini terwujud dalam perjanjian kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, simbiosis mutualisme antara IKIP PGRI dengan IAIN. Tujuan yang mulianya barangkali ya, karena kita tahu sendiri Kalbar ini ya, suatu daerah yang tidak semuanya mendapatkan akses. Betul. Apalagi mahasiswa kita sama-sama dari berbagai 14 kabupaten. Makanya teknis, juknis, termasuk juklak terkait dengan perkuliahan sistem daring ini yang perlu juga kita sikapi bersama-sama. Mungkin dari IKIP sendiri dalam menyikapi ini, ya kami tentunya berupaya terkait dengan memfasilitasi mahasiswa kita dengan berbagai komponen-komponen daring yang dimaksud, termasuk menyediakan SDM kita ya Pak Rekan, dosen-dosen kita agar dapat menyentuh mahasiswa sampai ke pelosok-pelosok dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, di sisi yang lain menggali pengalaman yang dilakukan oleh IAIN terhadap mahasiswa-mahasiswa di daerah tersebut. Mungkin terkait dengan hal ini ya masukan dari pihak IAIN ya. Kami menunggu secepatnya Pak apa yang bisa kita kolaborasikan bersama supaya kurikulum yang sudah kita tetapkan bersama-sama terkait dengan pencapaian ketuntasan mahasiswa itu dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Nah, kalau IKIP sendiri tetap mengacu kepada visi dan misi yang kita turunkan di dalam Renov, Rendip, Renstra, dan tentunya kita berupaya keras untuk dapat mencapai semuanya itu dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki. Nah, selanjutnya terkait dengan teknis, mungkin Pak Dekan ini Pak bisa menyampaikan. Ini yang punya mahasiswa semuanya Pak ya. Kalau di rektorat ini kan nggak punya mahasiswa Pak. Kalau Pak Dekan ini selain punya mahasiswa, dia juga punya mahasiswi. Itu yang penting Pak ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Dan ini kan luar biasa Pak ya, tantangan dunia baru. Dan sekarang kan semua orang tahu kita sedang dipercepat oleh sebuah keadaan. Kalau apa namanya itu wabah pandemi COVID-19 ini kan mau tidak mau kita harus jadikan dia sebagai berkah juga Pak ya.
Tantangannya bagi perguruan tinggi kan nggak ringan nih Pak, soal kurikulum, soal metode pembelajaran dan lain-lain. Pada saat yang sama kalau kita melihat dunia mahasiswa yang konon dia milenial, ya kan, itu kan pergerakan dan percepatan mereka di dalam dunia baru itu kan kadang-kadang melebihi dari dosen-dosennya Pak, kan gitu ya. Jadi kalau SDM kampus seperti dosen-dosen atau kebijakan kampus yang mungkin nggak terkoneksi dengan percepatan dunia baru ini mungkin juga akan menjadi kendala. Nah mungkin Pak Eka di Dekan IPS bisa bercerita ke kita, membagi cerita bagaimana sebenarnya tantangan-tantangan ke depan di dalam mengembangkan fakultas nih Pak, khususnya untuk mahasiswa IKIP PGRI. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kopiah Mukti. Terima kasih kami diundang di ruangan yang luar biasa, yang cukup excellent menurut saya. Terkait dengan tantangan kita ke depan, kami di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IPB Pontianak tentunya dengan adanya ya bisa dikatakan ini musibah, tapi di sisi lain ini adalah berkah dan anugerah. Berkahnya itu tentunya menjadi salah satu kata kunci yang barangkali ini menjadi terobosan kita ke depan, sehingga berkah ini memang betul-betul membawa kemanfaatan untuk kita. Kami di Fakultas IPPS, biasa kami disingkat Fakultas IPPS gitu Pak. Fakultas IPPS. Ya, Fakultas IPPS itu tidak sama seperti saya pikir di beberapa fakultas-fakultas lainnya. Dalam sistem perkuliahan kami tentunya 180 derajat lah kami merubah sistem dan metode perkuliahan yang awalnya kita harus berjumpa tatap muka dengan mahasiswa kita di kelas. Sekarang kita harus menggunakan sistem daring, online. Dan alhamdulillah walaupun di masa transisi kami mengalami ada beberapa hal-hal teknis lah ya, kendala-kendala karena terkait dengan fasilitas, tapi selang beberapa bulan ke depan hingga akhir ini alhamdulillah situasi dan kondisi yang dirasakan oleh dosen kami dan mahasiswa kami bisa terkoneksi dengan baik. Nah, berbagai macam sistem yang kami bangun, mulai dari yang awalnya yang sangat sederhana itu dengan classroom, Google Classroom, kemudian WhatsApp group, dan alhamdulillah inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh dosen-dosen kami ini sangat luar biasa. Artinya satu sisi kita tidak kemudian memberatkan mahasiswa kita untuk menggunakan sebuah aplikasi-aplikasi, karena jujur ketika sudah bicara persoalan jaringan ini kan juga berimbas kepada saku gitu ya. Saku ya. Karena harus beli pulsa, harus punya handphone atau Kalau mahasiswa yang nggak punya smartphone, nah itu atau masalahnya. dia tinggal di daerah yang nggak ada sinyal, nah ini menjadi masalah. Tapi mungkin mahasiswa harus beli sinyal juga. Nah itu selain beli kuota ya. Kalau dijual. Betul. Nah tapi artinya kalau ada yang jual sinyal. Tapi artinya kami tidak kemudian putus asa gitu ya, dengan berbagai macam cara yang kami gunakan. Alhamdulillah secara gambaran besar tidak ada persoalan yang sangat mendasar yang dialami oleh mahasiswa kami. Tapi itu tadi, kami berusaha untuk merubah stigma mahasiswa bahwa kuliah itu bukan ujung-ujungnya nilai. Tapi proses yang itu yang sangat penting, sehingga dalam kegiatan pelaksanaan perkuliahan dengan metode daring seperti yang sudah kami lakukan, artinya secara tidak langsung mahasiswa kami sudah ditanamkan ternyata perkuliahan daring itu adalah sebuah impian masa depan yang sebenarnya belum lahir barang ini, ya, dengan revolusi 4.0 yang kita gadang-gadangkan sebenarnya belum lahir sistem ini, tapi dengan berkah tadi ada percepatan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankan itu. Dan awalnya memang banyak sekali keluhan-keluhan dari mahasiswa kami, tapi pada akhirnya mereka terbiasa dengan sistem ini. Dan laporan juga mungkin untuk Pak Rektor sebagai pimpinan tertinggi di institusi kami, ternyata mahasiswa sekarang lebih sukanya online lah. Sedikit-sedikit online, ngapa-ngapa saja online. Beli garam aja online. Nah artinya
tantangan kami tentu masih ada, ya masih sangat kompleks ke depan. Tapi kita sebagai institusi atau lembaga pendidikan yang sebenarnya pendidikan kan tidak serta-merta hanya menyentuh aspek kognitifnya, tapi mulai dari afektif sampai psikomotor juga harus terpenuhi dan terkoneksi kepada mahasiswa kita. Itu menurut saya seperti itu. Ini harus dicatat loh buat mahasiswa IKIP PGRI. Tadi ada kata-kata dari Pak Dekan IPPS yang bisa jadi quote loh. Jadi kuliah daring itu adalah mimpi masa depan. Wah, itu keren sekali kalimatnya tuh, Pak. Bisa dibikin quote dan dibingkai, Pak. Dan setiap mahasiswa IKIP PGRI harus hafal dengan kalimat ini karena sangat bertenaga kalimat ini, Pak. Kuliah daring adalah mimpi masa depan. Dekan IPPS PGRI IKIP PGRI Pontianak. Kok bisa punya dekan sekeren ini gimana? Dari dulu keren. Pilihan, Pak ya. Pilihan ya. Sudah ditakdirkan jadi dekan yang keren, Pak ya. Muda dan punya pikiran-pikiran yang bagus dan bisa menggugah. Saya kira ini memang tugas kita bersama, Pak Rektor ya, Pak Dekan ya. Jadi IAIN dan IKIP PGRI ya harus menjadi saudara yang baik. Saudara yang baik itu kan saudara yang bisa bekerja sama, ya. Setiap waktu, setiap saat untuk kebutuhan menciptakan generasi masa depan. Mungkin amal jariah kita di situ, Pak. Memproses, memproduksi generasi masa depan. Kira-kira itu, mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal kita bersama. Ini obrolan kita ini singkat sekali, Pak Rektor. Saya maunya seharian nih kalau dengan Pak Rektor nih, dengan Pak Dekan nih. Tapi karena selalu dibatasi durasi dan lain-lain, mungkin sebagai closing statement Pak Rektor, di pertemuan yang sangat menyenangkan, hangat dan mengharukan, jangan lupa mahasiswa IKIP PGRI untuk tonton di channel ini. Dan biasa, begitu nonton harus sampai habis ya, harus sampai habis. Kemudian setelah itu like, subscribe, share dan komen supaya mahasiswa PGRI dan jangan lupa juga mahasiswa IAIN Pontianak, karena ini acara kita bersama. Ini kampus saudara kita IKIP PGRI dan IAIN Pontianak harus sama-sama dikembangkan secara bersama-sama. Mahasiswa IAIN harus bangga dengan kampusnya, mahasiswa IKIP harus bangga dengan kampusnya. Karena dua kampus inilah sebagai fasilitator untuk menciptakan kehidupan mahasiswa di masa depan. Mungkin Pak Rektor, closing statement sedikit, silakan. Baik, saya ingin menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika, baik IKIP PGRI Pontianak maupun IAIN Kota Pontianak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama-sama Pak Rektor kepada Rektor beserta jajaran di IAIN Pontianak. Semoga kerjasama ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk melaksanakan terkait dengan teknis-teknis apa yang perlu kita laksanakan. Yang kedua, seluruh mahasiswa IKIP PGRI maupun IAIN, saya menyampaikan bahagia adalah hak kita. Maka raihlah kebahagiaan itu apapun kondisinya. Kondisi COVID-19 ini seharusnya menjadikan kita semakin mawas diri dan menjadikan kita semakin tahu arti makna hidup yang sebenarnya untuk selalu bersyukur bahwa Allah sudah menunjukkan kekuasaannya. Artinya kita diminta untuk semakin istiqomah dan tawaduk dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga dapat kita wujudkan bersama, termasuk kami unsur pimpinan dan seluruh dosen di lingkungan IKIP PGRI Pontianak. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa motivasi yang sangat berenergi, bervitamin dari Pak Rektor IKIP PGRI. Mungkin 1 menit dari Pak Dekan, kira-kira apa yang bisa jadi closing statement kita? Singkat saja Pak, jadilah untuk khusus kita akademika, baik untuk di IAIN dan IKIP PGRI Pontianak, jadilah kaum milenial yang cerdas dan bermartabat. Sedikit itu Pak. Jadilah kaum milenial yang cerdas dan bermanfaat. Itulah closing statement kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Rektor sudah berkunjung. Terima kasih Pak Eka, Pak Dekan. Semoga selalu sehat selalu ya. Terima kasih Sobat Kopia Mukti. Ini obrolan yang sangat singkat, padat dan penuh dengan makna. Jangan lupa saksikan terus
diskusi-diskusi yang menarik di podcast Kopia Mukti. Jangan lupa, sekali lagi saya mengingatkan untuk sama-sama nonton sampai habis, subscribe, like, and share ke teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.